Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayurianti. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang konfigurasi DHCP server. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan apa sih itu DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Network adalah sistem pengalamatan yang secara otomatis memberikan IP address kepada host komputer atau klien pada TCP atau IP yang memintanya. Nah, DHCP ini menggunakan protokol berbasis arsitektur client server untuk memudahkan pengalokasian IP dalam suatu jaringan. Nah, fungsi DHCP itu apa aja sih? Fungsi DHCP itu ada memudahkan dalam proses komunikasi data antara komputer, mendistribusikan IP secara otomatis kepada klien, memberikan kemudahan bagi administrator jaringan dalam mengelola jaringan komputer. Nah, kelebihannya ada mencegah konflik antar IP, memungkinkan satu klien menggunakan satu alamat IP, kemudian menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Kemudian juga memungkinkan klien menggunakan IP yang tidak bisa dipakai di klien lain. Nah, memudahkan juga dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kekurangannya ini, pemberian alamat IP bergantung pada server. Jadi kalau servernya mati, maka semua komputer koneksinya akan terputus sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi. DHCP server ini ada dua. Bisa dikonfigurasi dengan cara dinamik dan juga statik. Nah, di video kali ini saya akan mengkonfigurasikan tentang DHCP server dengan cara statik. Nah, di sini kalau kalian udah masuk ke VirtualBox, pastikan kalian sudah men-setting DHCP server dan juga Windows 7 sebagai klien. Kliennya bebas, kalian mau Windows berapapun, tapi saya di sini pakainya yang Windows 7. Setelah itu, kalian pastikan settingan networknya semuanya sudah internal network ya. Kemudian kita start dan show. Nah, di sini kita ketik root. Kemudian enter. Passwordnya 1. Kita masuk ke nano slice etc slice network slice interface. Kemudian enter. Nah, di sini allow hot plug-nya kita ganti menjadi auto. Kemudian yang DHCP-nya kita ganti jadi static. Nah, kemudian kita di sini tambahin address 192.168.10.1. Ini bebas, kalian mau isi berapa aja. Kemudian di sininya netmask. Kemudian 255.255.255.0. Nah, kemudian di sini network. Kemudian 192.168.10.0. Kemudian di sini broadcast 192.168.10.255. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita ke Ctrl X, yes, dan enter. Setelah itu, jangan lupa untuk merestartnya dengan cara slice etc slice init.d slice networking restart. Kemudian enter. Nah, kemudian kita cek IP-nya, IP address udah ada. Kemudian di sini kita ke device, optical drives, dan pastikan kita memasukkan DVD 2. Kemudian ke sini.
Kita juga masukkan DVD2 di sini. Nyalakan dan oke. Setelah itu kita ketik apt strip cd-rom add, kemudian enter. Kita enter lagi. Nah, kalau udah, kita install DHCP-nya dengan apt install isc strip dhcp strip server, kemudian enter. Nah, di sini kita masuk ke nano slice etc slice apt slice source dot list. Nah, di sini untuk Debian security-nya kita harus menambahkan pagar. Setelah itu Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah ini kita masuk ke nano slice etc slice dhcp slice dhcpd.conf, kemudian enter. Di sini kita cari asiglity. Nah, nanti kalau misalnya di subnet ini masih ada tanda pagarnya, kalian hapus sampai ke tanda kurung yang paling bawah. Setelah itu, di subnetnya kita masukkan IP kita, yaitu 192.168.10.0. Nah, di sini netmasknya kita ganti 224-nya jadi 0. Setelah itu, untuk range-nya ini adalah rentan IP yang akan digunakan. Di sini saya pakainya 192.168.10.2. Kemudian sampai ke 192.168.10.10. Nah, setelah itu untuk domain name servernya saya mau ganti jadi triani.id. Kemudian untuk domain name-nya juga sama, saya mau ganti jadi triani.id. Nah, di option routers ini kita juga ganti IP-nya jadi IP kita 192.168.10.1. Nah, di sini untuk option broadcast-nya yaitu broadcast yang tadi kita awal, yaitu 192.168.10.255. Setelah itu Ctrl X, yes, dan enter. Nah, kalau udah, kita ke nano slice etc slice default, kemudian slice isc strip dhcp strip server, kemudian enter. Nah, di interface ini karena saya Debian 8, jadi kita ganti jadi ETH0. Ctrl X, yes, dan enter. Kalau udah, kita restart dengan cara slice etc slice init.d slice isc strip dhcp strip server spasi restart. Nah, udah berhasil. Kita juga bisa teman-teman untuk melihat status DHCP-nya itu udah aktif atau belum dengan memasukkan slice etc slice init.d slice isc strip dhcp strip server status.
Nah, di sini DHCP-nya udah aktif nih. Nah, sekarang kita coba ke klien Windows 7-nya. Di sini kita masuk. Kemudian di sini kita masuk ke network setting. Kemudian ke adapter setting. Nah, di sini kita cek dulu, pastikan kosong ya, supaya nanti IP address-nya bisa dapat sendiri gitu. Kemudian kalau udah, kita disable, kemudian enable. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, kalau udah, sekarang kita cek status details. Nah, di sini udah ada ya, kayak IP address-nya itu udah dapet, terus subnet mask-nya ada, kemudian juga default gateway-nya ada, DHCP servernya juga ada ya teman-teman. Kemudian sekarang kita cek ke command prompt-nya. Nah, di sini kita coba ping IP address kita. Titik 10.1. Nah, sekarang kita coba ping IP yang didapat di klien tadi. 192.168.10.2. Nah, semuanya sudah reply from, berarti itu artinya konfigurasi kita udah berhasil teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.